Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobi, selamat datang di Join Talks Just on IndiBiz. Nah, kita bertemu lagi nih Pak hari ini, Iya, Pak. Mbak. Nah, kita melanjutkan episode kita yang kemarin ya tentang UMKM naik kelas. Bersama saya Laila Dewi Utami, dan hari ini saya ditemani oleh Ketua UMKM naik kelas Bekasi. Saya Dodi Royen, Ketua UMKM naik kelas Kota Bekasi. Oke, baik. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Nah, Pak Dodi ini yang nantinya bakal kasih kita insight baru lagi nih teman-teman tentang UMKM naik kelas. Nah, kita hari ini akan melanjutkan episode kita yang kemarin nih Pak, tentang UMKM naik kelas. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang sejarahnya UMKM naik kelas, serta program-program kerjanya. Nah, kita tertarik nih Pak di sekarang ini untuk membahas tentang program dari UMKM naik kelas itu sendiri. Mungkin dari Bapak bisa dijelaskan secara rinci terkait program UMKM naik kelas itu sendiri. Ya, jadi begini Mbak. Kami sedang ada pilot project yang seperti kami pernah sampaikan di Jati Bening Baru. Itu namanya Kampung Digital Kadin Indonesia. Kampung Digital Kadin Indonesia. Kadin Indonesia. Ya. Oke. Jadi di sana kami mengumpulkan UMKM yang ada di sana, terutama di Jati Bening. Jadi mereka yang masih fokusnya UMKM hanya jualannya di sekitar area sana saja, nanti kita bantu. Dan itu sudah kita lakukan beberapa kali pelatihan terhadap mereka. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita berikan ke UMKM yang ada di sana juga termasuk keluarga yang belum punya usaha. Kita berikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jadi di awal pelatihan waktu itu di bulan Juni kami mulai dengan pelatihan tentang mindset. Jadi bagaimana mindset yang secara konvensional bisa berpindah secara digital. Nah, itu kami disupport dari Universitas Bina Nusantara. Jadi itu dibantu oleh Bu Lia. Bu Lia sebagai dosen di sana membantu kami di dalam sebagai narasumber untuk menjelaskan bagaimana konsep digitalisasi tersebut, sehingga warga di Jati Bening itu mempunyai perubahan paradigma yang tadinya konvensional menjadi digitalisasi seperti itu. Dan itu sudah kita lakukan, dan itu berlanjut sesudah kita lakukan pelatihan mengenai digitalisasi. Kita lanjutkan juga membantu di dalam pembuatan atau legalitas. Jadi misalnya pembuatan NIB dan juga sertifikasi halal. Ya. Jadi beberapa UMKM yang di sana masih belum ada NIB-nya ataupun sertifikasi halalnya, dan itu kita berikan secara gratis. Karena kami dari UMKM naik kelas itu punya tim pendampingan untuk pembuatan sertifikasi halal. Nah, kemudian sesudah itu naik lagi mengenai produk. Nah, produknya juga kita ada tim untuk mengkurasi produk-produk yang saat ini dibuat oleh UMKM yang ada di Jati Bening. Kita bantu bagaimana misalnya kemasan yang baik, terus bagaimana supaya produk atau misalnya ini kan kebanyakan dari mereka kuliner ya. Kita bantu misalnya cara membuat pengemasannya, terus kualitas produknya bisa lebih baik. Nah, setelah dikurasi oleh tim kami, kan kita dapat nih produk-produk yang sudah siap untuk dipasarkan. Kami juga bekerja sama, jadi kebetulan di area Jati Bening itu ada namanya Songgojati Resto dan Venue. Songgojati Resto dan Venue. Itu tempat biasanya untuk pernikahan atau event-event lain yang bisa menampung lebih dari 600 orang ya. Dan kami sudah bekerja sama dan membuat MOU dengan pihak Songgojati melalui Pak Billy. Jadi nanti tempat itu bisa digunakan sebagai tempat untuk pelatihan, dan itu diberikannya secara gratis, Mbak. Secara gratis. Secara gratis. Oleh Songgojatinya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman UMKM. Jadi pada waktu kita melakukan pelatihan, jadi tidak diberatkan untuk harus membayar misalnya. Jadi kami juga melatih karena ini diberikan secara gratis untuk
makanan minuman kadang-kadang kita minta supaya UMKM tersebut bawa sendiri minumannya misalnya kan. Produk-produknya ya, ya Pak. juga produknya Oke. dibawa juga Sekalian dipasarkan ya. sekalian dipasarkan di sana. Dan kita juga udah mengkurasi, ternyata memang ada beberapa yang produk unggulan ini kita bisa masukkan ke Songgojati gitu. Jadi di Songgojati itu nanti kita ada etalase, jadi produk-produk kering misalnya kita bisa taruh di sana. Pasarkan di sana. Pasarkan di sana. Jadi setiap customer dari Songgojati misalnya bisa membeli produk-produk tersebut. Tapi di samping produk kering ada juga produk-produk basah kan, misalnya dimsum, somai ataupun lontong atau minuman. Nah itu nanti pada saat event pernikahan misalnya, jadi main menunya dari Songgojati, tapi yang gubuk-gubuknya bisa dari UMKM. Oke, tenan-tenannya tenan-tenannya, ya Pak. Betul. Jadi memang kami juga sangat berterima kasih ke Pak Billy ya sebagai pemilik Songgojati yang memberikan kesempatan kepada teman-teman UMKM di sekitarnya gitu juga untuk bisa diberikan pasar di tempat tersebut gitu. Dan ini sudah dirasakan oleh teman-teman UMKM. Nah, di samping untuk tempat pelatihan dan juga untuk pasar dari UMKM juga kami akan ada tim namanya Digital Marketing Management. Jadi tujuannya nanti kami dikasih ruangan untuk bisa live streaming. Jualannya UMKM. Jadi nanti produk UMKM kita jual melalui live streaming gitu. Berarti live. Betul, Gitu seperti ya. yang sekarang sudah umum ya buat anak-anak muda ya. Misalnya produk TikTok ini ya, bisa Pak. bisa langsung interaktif, Mbak. Interaktif. Tanya jawabnya tanya bisa langsung ya, Pak. Terus produknya bagaimana gitunya. Dia butuhnya seperti apa misalnya, terus banyak permintaan konsumen juga bisa disampaikan di situ gitu. Oke, misal mau lihat nih, betul. barangnya seperti apa Betul, gitu ya, ukurannya berapa betul, gitu. Mbak. Jadi bisa langsung check out Interaktif juga ya, Pak. bisa check out juga langsung nanti. Tapi saat ini masih kita siapkan ya rencana kedepannya. Tapi kalau yang pelatihan sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, ini nanti akan disupport dari Kadin untuk fasilitas pelaksanaan live streaming tersebut gitu. Nanti live streamingnya juga di Songgojati tersebut? Di Songgojati ya. Jadi pihak Songgojati sudah menyediakan ruangan, ya kita bisa pakai itu. Gitu. Buat live streaming jualan. Jadi ini juga nanti peluang kesempatan kerja buat pemuda-pemuda Karang Taruna di sana sebagai host, Mbak. Kan untuk kita live streaming itu kan perlu host ya. Iya, host. Nah nanti kita juga mungkin bekerja sama dengan Telkom untuk melatih host-host yang anak-anak muda di sana, nanti mereka yang mempromosikan produknya gitu. Mbak. Rencana kedepannya seperti itu. Menarik sih, Pak, menarik banget. Semoga Telkom kedepannya bisa berkolaborasi lagi dengan UMKM naik kelas dan pihak Songgojati. Makanya kami sangat berterima kasih sekali bisa bekerja sama dengan Telkom karena memang program kami yang Melek Digital ini sangat bisa bersinergi gitu dengan Telkom. Oke, baik. Oke, menarik banget nih Pak tentang kampung digital Kadin Indonesia ya Pak yang ada di Songgojati. Semoga nanti ke depannya Telkom bisa kolaborasi lebih erat lagi ya Pak dengan UMKM naik kelas dan Songgojatinya untuk pemasarannya ya. Kemarin di episode sebelumnya kita kan sempat bahas tuh Pak program kerja juga nih dari UMKM kelas. Nah aku penasaran nih Pak sama program kerja satu keluarga, satu usaha dan satu keluarga, satu melek digital. Nah itu seperti apa ya Pak? Karena kan satu keluarga, satu usaha nih bagaimana nih? Ya jadi nanti kami ada tim yang bisa mendorong setiap keluarga itu memiliki minimal satu usaha. Jadi usaha-usahanya itu sudah tersedia. Misalnya salah satu contohnya usaha minuman kekinian. Nah itu mulai dari gerobak, kemudian dari raw materialnya, kemudian juga semua perlengkapannya sudah tersedia. Jadi si keluarga tersebut tinggal menjalankan usaha tersebut saja. Dan itu juga dia hanya setor misalnya cuma 5.000 saja per hari. Jadi keuntungan yang didapat dari yang mengusahakan itu misalnya
100.000 ya cukup di store 5.000. Memang sasaran kita memang ingin membantu supaya keluarga-keluarga tersebut ada usaha begitu. Oke, jadi dari produk, dari raw material, peralatan, segala gerobak macam udah disediakan tinggal oleh UMKM tinggal Neklas. mereka mau nggak menjalankan usaha ini ya. gitu ya. Oke. Menarik banget sih ya Pak untuk yang betul, yang misal belum punya usaha atau lagi kosong bisa jualan gitu ya. Nah kalau satu keluarga satu melek digital nih seperti apa nih Pak? Nah kalau yang satu keluarga satu melek digital tuh dia sudah punya UMKM. Nah sekarang kan biasanya di Jatibening tuh UMKM kan hanya memasarkan produknya di daerah situ saja kan, marketnya sekitaran Jatibening. Nah makanya kita latih secara digitalisasi. Jadi pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan medsos gitu kan. Nah dari pelatihan tersebut diharapkan dia juga bisa mempromosikan produknya melalui media sosial secara digitalisasi. Oke Pak, nah UMKM Neklas ini sangat membantu banget ya untuk para UMKM, apalagi khususnya di area Bekasi ya. Tadi kita juga udah bahas tentang Kampung Digitalkan Indonesia, satu keluarga satu usaha, satu keluarga satu melek digital, yang dimana tuh program kerja dari UMKM Neklas ini. Udah penjelasannya udah sangat detail banget dari proses produksi, pemasaran, sampai live streaming. Tentang keuangannya, stoknya, ada pelatihannya ya dan Pak. Pendampingan ya. Dan pendampingannya juga. Oke. Ya, kesempatan jadi buat teman-teman UMKM yang mau bergabung, silakan, kami sangat terbuka dan kita lakukan pendampingan gitu. Oke, nah untuk teman-teman yang ingin memulai usaha atau sedang memulai usaha, bisa nih untuk gabung di komunitas UMKM Neklas ini yang mungkin nanti keuntungannya pun bisa dirasakan oleh teman-teman juga yang bisnisnya bisa berkembang, bisa mungkin secara nasional bahkan internasional ya. Oke, sayang sekali nih Pak waktu ngobrol kita hari ini udah berakhir. Mungkin dari teman-teman Join Talks khususnya para UMKM dapat menceritakan bagaimana pengalaman kegiatan bisnisnya, atau kalau ada pertanyaan bisa langsung komentar di bawah ini ya. Terima kasih banyak Pak Dodi untuk kesempatannya dan waktunya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sobis, dadah!